Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang kuliahnya secara online ya. Nah, replikasi atau perbanyakan lokal itu terjadi ketika virus sukses melekat, kemudian ada faktor transkripsi bisa dikenali, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, memproduksi anakan-anakannya, menghijack atau membajak sel inang, inti selnya untuk membentuk anak-anak virus, ya. Nah, ketika dia sudah bisa membajak dan membentuk anak-anak virus, maka dia memiliki kemampuan untuk menyebar. Ya, ketika sudah banyak dan selnya lisis atau pecah kemudian menyebar. Nah, pada gambar Anda bisa melihat itu ada virus yang melekat pada sel saluran napas. Ya, saluran napas itu adalah contoh virus COVID-19 di sel. Ini diambil di spesimen atau sampel dari pasien pertama di Amerika Serikat yang terkena COVID-19. Nah, ini Anda lihat itu ada gambaran bulat-bulat kecil pada selnya, itu nampak bahwa selnya terinfeksi oleh COVID-19. Nah, kemudian pada slide selanjutnya itu Anda bisa melihat virus MERS coronavirus di sel. Nah, itu virusnya sudah diwarnai dengan kontras dengan sel yang diserang, sehingga itu yang kuning itu adalah sel MERS-nya. Ya, ini termasuk virus corona juga. Nah, jadi dia bisa melekat di portal of entry ya, yang disukai. Misalkan kalau sel respirasi ya kesukaannya sel respirasi karena memang virusnya itu membutuhkan oksigen yang tinggi. Dia menyukai lokasi yang banyak oksigen. Nah, jadi ketika dia sudah memperbanyak diri, dia akan menyebar. Nah, ketika menyebar dia bisa menyebar melalui sel tetangganya atau mengikuti sistem sirkulasi peredaran darah ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah bisa menyebar dia akan menuju ke organ target. Nah, ketika sudah di organ target ini akan muncul penyakit atau kematian akibat infeksi virus. Seperti coronavirus ini menyebar kemana? Ke paru-paru ya. Ketika paru-parunya itu sudah sakit, bermasalah, orangnya akan sesak. Dan itu bisa menyebabkan kematian ketika terlambat ditangani oleh petugas medis ya. Penyebaran virus dari portal entry ini ada dua jalur, yakni viremic dan neural. Disebut viremic ketika penyebarannya adalah melalui sistem sirkulasi atau pembuluh darah, sehingga dia akan mencapai organ target itu melalui kapiler-kapiler pembuluh darah. Disebut neural ketika virus itu tidak melalui sirkulasi tapi melalui sel saraf seperti rabies, poliovirus, dia langsung menuju ke sel saraf dan memperbanyak di situ, tidak melalui sistem sirkulasi peredaran darah ya. Virus ini sebenarnya lebih banyak menyebar ke ekstraseluler, jarang yang menyebar intraseluler ya. Jadi yang ekstraseluler itu dia akan keluar dari sel. Tapi yang intraseluler dia itu seperti apa namanya? Seperti di sel saraf ya. Dia itu akan bergerak di sel saraf saja. Tapi kalau ekstraseluler dia akan keluar, dia akan terbawa oleh sirkulasi darah. Jadi bermigrasinya itu ekstra, keluar dari sel. Tapi kalau yang intraseluler bermigrasinya ya antar sel itu yang sama aja, pindah-pindah ke tetangganya. Kemudian kita mengenal inkubasi ya. Inkubasi itu berarti waktu antara dia terkena virus sampai onset penyakit. Jadi gejala awalnya itu sudah dianggap sudah bukan inkubasi lagi. Artinya dia sudah menimbulkan gejala sakit ya. Untuk virus itu bisa menimbulkan penyakit itu juga tergantung oleh imunitas dari inang. Nah, sebenarnya ketika misalkan sel tenggorokan, sel respirasi itu terkena coronavirus, itu dia juga melakukan recovery. Artinya ada sel imun yang menyerang sel-sel yang terinfeksi itu supaya segera sembuh, supaya tidak menginfeksi sel lainnya. Nah, kemudian organ-organ, jadi kan awalnya dia menyerang di organ yang atas, kemudian dia organ pernafasan atas, kemudian dia masuk ke dalam sampailah ke organ respirasi bagian bawah ya.
Sebenarnya organ-organ itu sudah melalui berbagai macam tahap recovery, hanya saja virusnya sudah masuk ke target organnya. Jadi dia sudah nyampe ke paru-paru misalkan. Jadi di situ. Jadi yang lokasi tempat dia berdiam awal itu sebenarnya sudah ada recovery. Tapi organ targetnya ini yang mulai sakit. Kapan terjadi disfungsi organ atau kematian? Apabila jumlah virus atau dosis virus itu melebihi kemampuan imunnya untuk menahan, untuk merecovery-nya. Akhirnya apa yang terjadi ya? Virus itu akan semakin menyerang sel-sel yang ada di target organ itu, sehingga organnya akan menjadi sakit dan mengalami disfungsi. Nah, ketika ada kegagalan sel imunitas untuk merecovery sel, itu biasanya dapat terjadi infeksi sekunder ya. Jadi sel-sel yang luka, yang sakit itu bisa dihinggapi oleh bakteri yang ada di sekitar situ, sehingga memunculkan infeksi sekunder. Infeksi primernya adalah karena virus, infeksi sekundernya adalah bakteri, sehingga ada double infection. Akhirnya memperparah dan orangnya semakin parah sakitnya dan akhirnya meninggal. Atau disfungsi organ, sehingga kadang organnya dibuang, diganti yang baru, transplantasi. Tapi jika memang semuanya sudah parah ya akan muncul kematian, itu yang tidak diharapkan ya. Nah, gudang virus mana saja tadi? Saluran napas, saluran cerna, kencing, darah, limfe, semen. Semen itu apa? Semen itu adalah tepatnya dari sperma ya, cairan tuh sperma. Kemudian dari ASI. Maka dari itu biasanya penularannya itu ya dari gudang-gudang virus ini ya. Dari gudang-gudang virus. Ya. Jadi ini saya mengambil materi ini dari buku Medical Microbiology. Demikian atas penjelasan untuk kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatian.